Oke teman-teman Baba Studio, kembali lagi di materi Facebook Ads. Di video sebelumnya Anda sudah belajar beriklan untuk pertama kali. Nah, saat iklan sudah berjalan, Anda harus dan wajib bisa membaca data iklan yang ada di dashboard Ads Manager. Karena buat apa jalanin iklan kalau nggak tahu cara baca datanya? Artinya Anda masih meraba, nggak tahu iklan tersebut bagus atau buruk performanya, nggak tahu apakah harus nambah budget atau justru mematikan iklan. Ada banyak parameter yang disediakan Facebook untuk mengukur performa iklan yang berjalan. Saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara saya membaca data iklan menggunakan parameter yang penting-penting saja. Silahkan Anda masuk ke dashboard Ads Manager ya. Dan langkah awal yang harus Anda lakukan adalah mengatur kolom matriks apa saja yang perlu ditampilkan di dalam dashboard. Caranya adalah dengan klik drop-down menu seperti gambar slide ini. Dan Facebook sudah menyediakan beberapa kelompok matriks berdasarkan kebutuhan analisa, seperti yang saya tandai pada kotak merah ini, ya. Ada performance, engagement, video engagement, dan banyak lagi. Namun ada beberapa matriks yang saya butuhkan dan gak tampil di sana. Jadi lebih baik membuat custom column aja sekalian ya. Oke, selanjutnya untuk membuat custom column ya, klik customize column sebelah sini. Sampai muncul halaman pop-up baru yang terdiri dari 3 buah kolom seperti ini ya. Kolom kiri ini adalah kategori matriks, kolom tengah adalah daftar matriks yang disediakan oleh Facebook, dan kolom kanan ini adalah daftar matriks yang sudah Anda pilih. Lalu matriks apa saja yang harus dipilih? Ya jelas menyesuaikan objektif campaign yang sedang Anda jalankan ya. Karena berbeda campaign tentunya berbeda goal iklan, dan pasti berbeda juga cara membaca datanya. Jadi stop di sini dulu. Anda sudah tahu cara membuat custom column. Mengenai kolom matriks apa saja yang harus dipilih, saya akan jelaskan cara membaca data untuk beberapa iklan yang sering dipakai saja ya, seperti video views, engagement, traffic, dan conversion. So let's check this out. Yang pertama adalah membaca data iklan Facebook berupa iklan video views. Dengan iklan ini, artinya Anda ingin menjangkau orang-orang yang suka nonton video untuk menonton video yang Anda iklankan. Setelah video tersebut diklik, bisa tidak terjadi apapun, bisa juga masuk ke halaman web, tergantung pengaturan iklan Anda. Matriks yang perlu Anda buat adalah delivery, amount spent, reach, true plays, cost per true play, video watch at 25%, 50%, 75%, 100%. Ada relevant score, frekuensi, budget, starts, campaign name, kemudian di bawahnya itu ada ad set name dan preview link. Totalnya ada 16 kolom matrix. Silahkan buat sesuai urutan di atas dan save as preset custom column pada pojok kiri bawah sebelah sini ya, dengan nama video views. Kemudian klik apply. Matriks nomor 4 sampai dengan 9 ini hanya digunakan untuk baca data iklan video views aja ya. Semua matriks di atas selain nomor 4 sampai dengan 9 akan selalu dibutuhkan untuk membaca data iklan semua campaign. Nah, kalau Anda lihat di sini ada delivery. Jadi maksudnya matriks ini menunjukkan status iklan Anda, apakah aktif, in review, draft, schedule, atau not approved. Dari kata-katanya saya nggak perlu jelasin lah ya apa maksud masing-masing status tersebut. Anda pasti udah ngerti. Kemudian di bawahnya ada amount spent. Jadi matriks ini menunjukkan dana yang sudah dikucurkan sejak pertama kali iklan berjalan. Anda bisa melihat iklan menguntungkan atau enggak dengan membandingkan budget yang keluar vs goal yang sudah dihasilkan oleh iklan tersebut. Kemudian di bawahnya ada reach. Jadi reach ini adalah matriks ini menunjukkan berapa audiens yang sudah dijangkau oleh iklan Anda. Idealnya jumlah reach adalah 10% dari amount spend. Kalau iklan Anda bagus, kadang reach bisa lebih dari 10% dan berimbas biaya iklan lebih murah. Berlaku juga sebaliknya ya. Kemudian true plays. Jadi matriks ini menunjukkan berapa kali video Anda ditonton ya. Nggak ada patokan baku angka di sini. Semakin sering Anda ngiklan, nanti bisa mengira-ngira angka idealnya berapa. Kebetulan saya juga jarang iklan pakai video views, jadi nggak begitu mengamati matriks ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada cost per true play. Matriks ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk setiap orang yang menonton video Anda. Iklan dengan reach 1000 dan true play 100 akan lebih mahal biayanya dibandingkan dengan reach cuma 600 tapi true playnya 250.
Jadi semakin relevan target iklan Anda, semakin bagus copywriting iklan, akan semakin banyak user yang klik video Anda, sehingga biayanya menjadi semakin murah. Dan berlaku juga sebaliknya. Kemudian di bawahnya ada video watch at 25%. Kalau true plays menunjukkan berapa banyak yang menonton video Anda. Maka matriks ini menunjukkan orang-orang yang menonton video Anda rata-rata selama berapa detik, ya. Dan ditunjukkan nanti dengan persen. Kalau matriks 25% yang tinggi, ya artinya video Anda kurang diminati. Buktinya, user baru menonton 25% sudah memutuskan untuk keluar atau lanjut scrolling, ya. Kalau matriks 100% yang tinggi, artinya video Anda disukai target audience. Dan ini berlaku juga sampai dengan yang 100%, ya. Kemudian ada relevant score. Jadi matriks ini menunjukkan relevansi ads konten Anda dengan target audience. Jadi semakin tinggi relevansinya, biasanya jumlah reach juga akan lebih 10% dari amount spend. Artinya iklan Anda disebarkan maksimal oleh Facebook karena disukai target audience. Kemudian di bawahnya ada frekuensi, ya. Matriks ini menunjukkan berapa kali iklan yang sama diterima oleh satu user, ya. Biasanya kalau sudah lebih dari 3, Anda perlu mengganti ads kontennya dengan yang baru agar target audience nggak jenuh, ya. Kemudian ada budget. Matriks ini menunjukkan berapa budget iklan Anda dalam harian atau lifetime yang digunakan di setiap adset atau pada campaign, ya, jika Anda menggunakan fitur campaign budget optimization. Dan matriks ini menunjukkan tanggal iklan dimulai pertama. Anda memerlukan data ini untuk melihat sudah berapa lama iklan berjalan agar bisa dibandingkan dengan hasil yang sudah didapat. Kemudian untuk campaign dan adset name, ya, kalau Anda menjalankan split test banyak adset atau ads, matriks ini cukup membantu. Meskipun ada banyak ads dengan nama yang sama, Anda bisa tahu ads tersebut milik campaign atau adset yang mana, ya. Kemudian kalau Anda scroll ke bawah itu ada preview link, ya. Matriks itu membantu Anda melihat tampilan iklan saya di timeline Facebook. Oke, jadi itulah cara membaca data iklan di Facebook berupa iklan video views. Nah, yang kedua sekarang adalah bagaimana cara kita membaca iklan Facebook berupa iklan engagement. Saat Anda menjalankan iklan dengan objektif engagement, maka Facebook akan mengoptimalkan iklan Anda kepada orang-orang yang suka berinteraksi, ya, seperti like, komen, dan share. Jadi jangan berharap dapat hasil selain itu. Nah, di sini kalau kalian lihat ada beberapa matriks, ya. Ada delivery, amount spent, reach, post engagement, cost per cost engagement, post comment, link clicks, relevant score, frekuensi, budget, start, campaign name, adset name, dan preview link, ya. Jadi totalnya semua ini ada 14 matriks. Jadi buat susunannya sesuai urutan di atas dan di save as a preset pada pojok bagian bawah ini dengan namanya post engagement, ya. Dan caranya itu sama seperti sebelumnya, ya. Di sini saya akan jelaskan matriks nomor 4 sampai dengan nomor 7 saja karena matriks yang lain sudah saya jabarkan sebelumnya. Yang pertama ini adalah post engagement, ya. Jadi matriks ini menunjukkan jumlah interaksi yang terjadi di postingan iklan Anda, ya. Seperti like, comment, share, klik pada foto, dan klik see more. Di sini tuh nggak ada angka ideal, jadi semakin sering Anda ngiklan, Anda bisa merasakan berapa angka idealnya, ya. Kemudian di bawahnya ini ada cost per post engagement. Matriks ini memberitahu Anda biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap interaksi yang terjadi. Jadi kalau reach udah banyak tapi interaksi sedikit, maka bisa dipastikan biaya di sini akan mahal. Kenapa interaksi sedikit? Ya bisa jadi postingan Anda kurang menarik atau nggak relevan dengan target audiens iklan Anda. Itulah gunanya split test, jadi tahu mana komposisi iklan yang terbaik. Kemudian di bawahnya ada post comments, ya. Jadi matriks ini yang menunjukkan berapa orang yang berkomentar di postingan Anda. Semakin banyak, semakin bagus. Artinya iklan engagement Anda bisa dikatakan berhasil. Kemudian ada link clicks, ya. Kadang Anda perlu meletakkan link di dalam ads copy atau biasanya link ke web atau chat WhatsApp. Klik yang terjadi pada link tersebut yang dihitung oleh matriks ini. Jadi kalau copywriting Anda nggak ada linknya, ya nggak usah pakai matriks ini. Ingat ya, link yang diklik menurut saya cuma bonus saja. Karena karakter audiens yang dijangkau oleh iklan engagement ya tipikal user yang suka like, komen, dan share postingan aja. Oke, jadi itulah bagaimana cara kita membaca data iklan Facebook berupa iklan engagement. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, kita akan membaca data iklan Facebook dengan menggunakan iklan traffic dan conversion. Di bagian ini saya gabung untuk pembuatan custom kolomnya, ya. Soalnya iklan traffic dan conversion itu saling berhubungan.
sejalur lah istilahnya ya. Jadi user klik iklan, kemudian hasil dari iklan traffic itu masuk ke web. Setiap alurnya di dalam web direkam oleh pixel event atau dioptimasi untuk iklan conversion. Langsung aja buat kolom-kolomnya ya. Di sini yang pertama ada delivery, kemudian amount spent, reach, CTR link, CPC link, kemudian ada link clicks, ada content view, add to chart, check out initiated, purchase, cost per purchase conversion, relevant score. Kemudian jika Anda scroll lagi ke bawah, itu ada frekuensi, budget, start, campaign name, ad set name, dan preview link. Jadi totalnya itu ada 19 kolom matrix. Cukup panjang ya, dikarenakan alurnya yang juga panjang sampai masuk ke dalam web Anda. Sebelumnya ada beberapa catatan dari saya ya. Jadi untuk iklan traffic cukup baca data matrix dari nomor 4 sampai dengan 7 ya. Kemudian untuk iklan conversion harus baca data matrix dari nomor 4 sampai dengan 12. Matrix dari nomor 7 sampai dengan 12 nggak baku seperti itu, tergantung alur di dalam web Anda. Jadi silahkan buat urutan matriksnya sesuai yang saya jelaskan tadi. Dan seperti biasa save as preset ya pada bagian pojok kiri ini bawah. Kemudian berikan namanya traffic atau conversion ya. Nah di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Dimulai dari CTR link ini ya. CTR link click through rate ini adalah perbandingan antara beberapa user yang melihat iklan Anda vs user yang akhirnya melakukan klik. Goal iklan traffic kan menggiring audiens untuk klik iklan Anda ya. Jadi angka ini penting. Idealnya minimal 1% buat saya. Jika di bawah itu berarti iklan saya nggak diminati oleh target audiens. Jadi mereka nggak melakukan klik. Kemudian di bawahnya ada CPC, cost per link click ya. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap klik iklan yang terjadi ya. Nggak ada patokan baku berapa biayanya, tergantung dengan margin profit produk Anda juga. Kemudian di bawahnya ada link clicks. Kalau CTR link menunjukkan persentase jumlah klik, maka matriks ini menunjukkan jumlah klik yang terjadi terhadap iklan Anda. Kemudian ada content view. Matriks ini menunjukkan berapa user yang sudah klik iklan Anda dan berhasil masuk ke halaman web atau landing page produk Anda. Angka ini juga cukup penting. Idealnya jumlah content views di atas 75% dari jumlah klik. Kalau di bawah itu, kemungkinan besar ada masalah dengan kecepatan loading web Anda. Bisa jadi banyak pengunjung yang kabur sebelum berhasil masuk web Anda karena lemot ya. Jika Anda beriklan menggunakan objektif traffic, maka matriks yang dilihat hanya sampai sini ya. Karena Facebook hanya mengoptimasi iklan Anda kepada orang-orang yang biasa klik iklan. Dan untuk matriks selanjutnya harus dibaca saat Anda menjalankan iklan conversion. Goal iklan conversion adalah mengoptimalkan iklan Anda kepada audiens dengan kebiasaan tertentu. Misalkan Anda menjalankan iklan conversion dengan optimasi add to chart, maka Facebook akan menjangkau target audiens yang mirip dengan karakter orang-orang yang sudah add to chart di dalam web Anda. Jadi sebelum membahas matriks selanjutnya, saya akan memberitahu Anda bagaimana alur penjualan di website saya. Yang pertama itu saya ada content views ya, jadi user masuk landing page. Kemudian yang kedua, add to chart. Jadi si user memasukkan produk ke keranjang belanja. Kemudian alur yang ketiga adalah checkout initiated. Jadi user mengisi data-data pemesanan. Dan yang keempat adalah purchase. Halaman terima kasih berisi detail pembayaran dan rekening. Nah, di setiap alur saya sudah memasang pixel yang sesuai transaksinya. Misal di halaman keranjang saya pasang pixel add to chart ya. Di halaman form pemesanan saya berikan pixel event checkout initiated. Dan seterusnya. Jadi Anda tinggal sesuaikan matriks yang dibaca dengan alur penjualan di dalam website Anda ya. Misalnya ada juga yang seperti ini nih alurnya. Yang pertama adalah content views ya. Jadi user masuk landing page. Kedua adalah lead ya. Jadi user klik tombol pemesanan via WhatsApp. Dan yang ketiga adalah purchase. User konfirmasi setelah pembayaran ya. Kemudian selanjutnya ada add to chart ya. Jadi matriks ini menunjukkan berapa orang yang sudah masuk ke web ya dan akhirnya klik tombol beli atau masuk halaman keranjang. Angka ideal bagi saya adalah add to chart harus di atas 30% dari content view ya. Kemudian di bawahnya ada checkout initiate. Setelah masuk halaman keranjang, user melanjutkan untuk mengisi data-data pembayaran di halaman selanjutnya dan direkam dengan pixel checkout initiated. Ya, jadi matriks ini akan menunjukkan berapa orang yang melanjutkan prosesnya. Angka ideal bagi saya di bagian ini minimal 30% dari user yang sudah add to chart ya. Kemudian di bawahnya ada purchase.
Matriks ini menunjukkan berapa user yang menyelesaikan pembayaran hingga terbit invoice atau belum transfer. Angka ideal yang harus dicapai bagian ini minimal 30% dari jumlah user yang mengisi data pemesanan ya, atau checkout initiated. Selanjutnya baru dilakukan follow up via WhatsApp dan email agar calon pembeli transfer. Konversi transfer yang harus dicapai minimal 50% dari invoice yang sudah terbit ya. Kemudian di bawahnya ada cost per purchase. Jadi matriks ini penting untuk menunjukkan berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk membuat satu orang membeli produk Anda. Kalau biaya di sini lebih mahal dari margin profit produk Anda, sia-sia dong. Jadi idealnya kalau bagi saya, biaya per pembelian adalah maksimal 30% dari margin profit produk yang saya jual. Kemudian di bawahnya ada purchase conversion value ya. Jadi matriks ini menunjukkan nilai transaksi atau harga jual produk. Jadi bisa kelihatan tuh berapa total budget iklan yang sudah dikeluarkan vs berapa nilai transaksi yang dihasilkan ya. Nah, itulah cara untuk membaca data iklan Facebook yang sedang berjalan. Ada beberapa teknik pembacaan data yang lebih mendalam lagi. Namun untuk awal beriklan matriks-matriks di atas sudah lebih dari cukup. Anda sudah membuat beberapa kelompok matriks, jadi tinggal ganti-ganti aja menyesuaikan campaign iklan yang sedang berjalan. Misalnya saat jalankan iklan engagement, tinggal ganti saja custom kolomnya ya. Begitu juga saat gunakan iklan traffic atau conversion ya, disesuaikan lagi ya. Karena nggak mungkin kan menjalankan iklan conversion tapi parameter yang dilihat adalah engagement ya, seperti like, comment, dan share. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.